bertambah padamu, makin teguh setiaku. Ujung naliluau dau sian ho, sai dilului hoa laos jupang do. Alani holong do rohakinon di ho salam gandai holong tuho. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, hari Senin 21 Juni 2021, mari terlebih dahulu kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11, dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, firman ini merupakan surat kiriman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia buat umat Israel yang terbuang di Babilonia. Sampai 70 tahun umat itu menderita dalam pembuangan di Babel. Ada anggapan, pemikiran banyak orang buangan itu bahwa mereka telah ditinggalkan Tuhan, bahwa mereka atau masa depan mereka akan suram dan akan binasa. Tidak ada lagi gairah bagi mereka. Tapi dalam situasi kondisi penderitaan hidup yang demikian, yang tidak punya harapan, di sanalah firman Tuhan ini sampai kepada umat Israel, bahwa rancangan Tuhan atas keadaan umat Israel yang membiarkan mereka sampai terbuang ke Babylon bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai umat pilihannya ini. Tapi saat mereka menjauh dan meninggalkan Tuhan, Tuhan menghukum mereka seperti seorang tua mengajar anaknya supaya anaknya
menjadi orang yang baik. Demikian kira-kira yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel. Mereka diizinkan melalui bangsa Babel, membawa mereka terbuang jauh dari tanah perjanjian ke tanah Babylon. Dan mereka di sana menjadi bangsa yang terjajah, bangsa yang harus turut kepada bangsa yang telah menjajah mereka, yaitu Babel. Mereka berpikiran bahwa mereka sudah tidak punya harapan lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, justru di sanalah Tuhan mengutarakan isi hatinya, menjelaskan isi hatinya yang sesungguhnya buat umat yang terbuang itu, bahwa rancangan yang dilakukan oleh Tuhan atas umat pilihannya itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, bukan rancangan kecelakaan. Itu artinya bahwa Allah yang telah memilih mereka itu tetap mengasihi mereka. Allah punya rencana dan rancangan yang indah untuk mengembalikan umat itu kembali ke tanah perjanjian. Dengan demikian, saudara-saudara, mereka masih punya harapan, masih punya hari depan yang penuh harapan, yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, jangan berputus asa. Itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi hendaknya mereka mau melihat bagaimana Tuhan mau menuntun mereka dan menjadikan kembali mereka umat kesayangannya dan memerdekakan kembali ke tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau melihat dalam persoalan hidup kita, terlebih yang kita alami pada saat ini, dampak dari COVID-19, ada yang terpapar secara langsung menderita. Dampak daripada COVID-19, ada yang sampai di PHK dan penghasilannya terganggu, saudara-saudara. Ada kemungkinan di antara kita melihat persoalan itu seolah-olah Allah telah meninggalkan dan tidak peduli sama kita. Saudaraku, melalui firman ini mengajak kita untuk melihat bahwa Allah kita itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia mau melakukan yang terbaik, dan rancangan yang Tuhan lakukan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Hendaknya ini kita terima, saudara-saudara. Bahkan rancangan masa depan kita, masa depan daripada anak-anak kita, Tuhan memberi kejaminan bahwa hari yang lebih baik daripada hari yang kita hadapi sekarang, Tuhan akan pasti lakukan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah berputus harap, tapi selalulah hidup dalam pengharapan bahwa Allah kita itu baik, bahwa Allah kita itu peduli atas segala persoalan kita,
Dia akan memberikan masa depan yang terbaik buat saudara dan buat saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarpun kami menderita seperti umat Israel jauh terbuang dari tanah perjanjian karena kesalahan dan karena dosa-dosa mereka, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, tapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi. Rancangan Tuhan buat bangsa itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, dan yang memberikan pengharapan kehidupan yang lebih baik lagi kepada mereka. Demikian juga Tuhan, dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini, terkadang karena beratnya situasi keadaan yang kami alami Tuhan, seolah-olah kami seperti orang yang putus harapan. Tapi terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini, yang memberikan keteguhan kepada kami, memberikan iman kepercayaan kepada kami, supaya kami tetap berpengharapan bahwa hidup kami, hari esok kami adalah hari yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.